Halo, selamat datang kembali di Cari Film. Kali ini kita akan menceritakan film tahun 2022 yang berjudul Where the Crawdads Sing, yang juga diangkat dari novel dengan judul yang sama. Dan sebagai spoiler, film ini bercerita tentang seorang gadis yang hidup sendirian di tengah rawa, yang kemudian menjadi tersangka atas kematian mantan pacarnya. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak alur ceritanya. Adegan dimulai dengan dua anak kecil yang secara tidak sengaja menemukan sebuah jasa di tepi rawa dekat sebuah menara. Dan tidak lama setelah itu, dua orang polisi yang bernama Sheriff Jackson dan rekannya tiba di lokasi. Mereka pun berhasil mengidentifikasi jasa tersebut sebagai Andrew Chase, seorang pemuda yang juga terkenal sebagai atlet di kota itu. Hey, look at this. Awalnya polisi itu menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah kecelakaan. Kemudian setelah hasil otopsi keluar, si dokter menjelaskan bahwa penyebab kematiannya adalah benturan keras di kepala bagian belakang. Mendengar itu, polisi pun merasa ada yang aneh, karena jika dia terjatuh dengan posisi tersebut, maka ada kemungkinan dia didorong oleh seseorang. Kabar tentang kematian Chase di kota itu menyebar dengan cepat, dan para warga percaya bahwa seorang wanita yang tinggal sendirian di rawa adalah pelakunya. Chase Andrews and the Marsh Girl? Now, if that ain't asking for trouble. You think that Marsh girl could have killed Chase? Hell, I don't know. Truth will come out. Lalu berbekal gosip tersebut, polisi itu mendatangi kediaman si gadis rawa. Namun karena tidak ada seorang pun di sana, mereka pun memeriksa ke dalam dan menemukan sebuah topi rajut berwarna merah. Dan dari sinilah kita diperkenalkan dengan Kaya alias gadis rawa yang tengah bersembunyi sambil mengamati polisi yang sedang mencari dirinya. Beberapa hari berikutnya, polisi kembali dengan membawa lebih banyak personel. Kaya pun berusaha melarikan diri meskipun sepertinya sia-sia saja. Di perjalanan, dia pun disoraki oleh para penduduk yang sepertinya sudah sangat yakin bahwa Kaya adalah pelakunya. Kemudian dia pun hanya bisa pasrah mengingat dia tidak punya siapa-siapa yang bisa menolongnya. Untungnya terlepas dari semua opini publik yang menuduh Kaya adalah pelakunya, seorang pengacara tua bernama Tom Milton menemuinya dan mempercayai bahwa Kaya bukanlah pelakunya. Dia pun menerangkan bahwa pengadilannya nanti ditentukan oleh para juri yang dipilih secara acak. Dan tentunya sistem peradilan seperti itu sangat tidak berpihak kepada Kaya yang dikenal semua orang sebagai gadis rawa yang aneh. I can't help you unless I know you. Kemudian setelah mendengar itu, dia pun mulai menceritakan masa lalunya. Scene kemudian memperlihatkan masa kecil si gadis rawa yang saat itu masih tinggal bersama seorang ibu yang selalu bisa membuatnya tertawa. Suatu hari, seorang anak bernama Tate melihat Kaya sedang bermain-main di atas perahu ayah mereka. Dan saat itu juga dia menjadi saksi betapa kerasnya sang ayah kepada Kaya dan juga saudara-saudaranya. Tate pun mencoba untuk membela Kaya yang tentunya malah membuat sang ayah semakin emosi. Dan mungkin karena hal itulah si ibu yang sudah tidak kuat lagi dengan si ayah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Kaya pun mencoba untuk menghentikannya. Namun saat itu si ibu terus berjalan seakan-akan tidak mendengar Kaya memanggilnya. Ma never came back, and everybody else was quick to get out the same way. Setelah kepergian sang ibu, satu persatu saudara-saudaranya pun meninggalkan rumah itu. Bahkan kakaknya Jody yang paling menyayanginya pun akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Lalu sebelum berpisah, dia menyarankan Kaya agar selalu menghindar setiap kali ayahnya sedang emosi. Sesuai nasihat Jody, dia pun pergi menjauh saat ayahnya sedang emosi. Tapi mungkin karena itu adalah kali pertamanya dia pergi sendirian, dia lupa jalan pulang dan akhirnya tersesat. Untungnya di sana dia bertemu dengan Tate yang sedang memancing. It's okay. I get lost all the time. Kemudian dia pun mengantarkan Kaya pulang ke rumah. There was something about that boy that eased the tightness in my chest.
Untuk pertama kalinya setelah ditinggal oleh sang ibu dan saudara-saudaranya, Kaya tidak lagi merasa kesepian setelah dia bertemu dengan Tate. Suatu hari si ayah mengajaknya ke sebuah toko untuk membeli sedikit bahan makanan. Di sana kita diperkenalkan juga dengan pemilik toko yang bernama Mabel dan Jampin yang sangat ramah. Mabel yang menyadari Kaya tidak bisa berhitung lalu menyarankannya untuk masuk sekolah. Make some friends. Plenty kids go to school without shoes. Kemudian dia memberikan pakaian bekas dan sebuah permen untuk menyemangatinya. Keesokan harinya, dengan mengenakan pakaian pemberian Mabel, Kaya memutuskan untuk pergi ke sekolah. Namun karena baru pertama kali menginjak kota, dia pun tampak kebingungan. Untungnya dia berpapasan dengan Tom yang dengan ramah mengarahkannya ke sekolah. You've just as much of a right to be there. Go along now. It's all right. Akan tetapi hari pertamanya itu merupakan hari terakhir baginya untuk bersekolah. Alih-alih mendapat teman baru, Kaya malah mendapat ejekan dan hinaan karena penampilannya yang terbilang lusuh. That was the only day I ever spent in school. Bisa dibilang satu-satunya pengisi kekosongan yang dia miliki adalah kehadiran Tate yang selalu bisa membuatnya tertawa. Dan perlahan-lahan ayahnya juga mulai bersikap baik kepadanya. Mengetahui bahwa Kaya suka mengoleksi kerang yang dia temukan di rawa, ayahnya lalu memberikan sebuah tas untuk menyimpan koleksinya tersebut. Akan tetapi di saat keadaan mulai membaik, sebuah surat datang dari ibunya. Dia pun tampak antusias dan meminta ayahnya untuk membacakan isi surat tersebut. Namun setelah membacanya, sang ayah langsung membakar surat tersebut. Kaya pun hanya bisa menangis melihat itu. Kemudian sang ayah mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah kembali kepada mereka. Dan tidak sampai di situ saja. Malamnya Kaya hanya bisa menangis melihat ayahnya membakar semua barang-barang peninggalan ibunya. Hari-harinya pun semakin terasa hampa sampai akhirnya tiba di mana ayahnya pun pergi meninggalkannya sendirian. Di usianya yang masih sangat muda, sekarang Kaya dipaksa untuk hidup seorang diri di tengah rawa. Dan untuk tetap bertahan hidup, dia pun mengumpulkan kerang untuk dijual kembali ke toko Mabel. Hello, Miss Kaya. Pasangan itu pun tampak sangat prihatin melihat Kaya yang ditinggal oleh semua keluarganya sehingga harus hidup seorang diri. I buy about 40 pounds every 2-3 days. Kemudian sejak saat itu, Mabel selalu memberikannya pakaian dan sepatu bekas untuk Kaya. Ma's gone. Pa's gone too, I bet. Kembali ke masa sekarang, mungkin pasangan Mabel dan Jamping adalah satu-satunya yang mengenal dan peduli kepada Kaya. Bahkan sampai saat ini pun Mabel masih mengirimkan Kaya sebuah pakaian untuk dipakai saat persidangan. Sidang pun dimulai dengan pengacara dari keluarga korban yang menerangkan bahwa Kaya mengajak Chase ke atas menara kemudian mendorongnya dari atas. Mendengar pernyataan tersebut, orang-orang pun langsung menyoraki Kaya dan membuatnya semakin ketakutan. Untungnya Tom menenangkannya lalu memberikan pernyataan bahwa semua yang disampaikan pengacara tersebut hanyalah cerita versi keluarga korban tanpa disertai bukti yang kuat. Setelah itu kita kembali ke tahun 1962 di mana Kaya sudah tumbuh menjadi remaja. Suatu hari dia melihat sesosok pria di tempat biasa dia bermain. Akan tetapi karena takut bertemu dengan orang asing, dia pun pergi menjauh. Esok harinya dia kembali ke tempat itu dan menemukan sehelai bulu, benih sayuran, dan sebuah surat yang sayangnya tidak bisa dia mengerti. Di sana pria itu pun mengenalkan dirinya sebagai teman masa kecilnya yaitu Tate. Awalnya dia tampak canggung, apalagi saat dia mengaku bahwa dia tidak bisa membaca. I can't read your note. I could teach you to read. Dan dari situlah Tate mengajari Kaya untuk membaca dan menulis. Setelah bisa membaca dengan baik, dia pun semakin antusias untuk mempelajari hal-hal baru dari buku, terutama tentang ekosistem alam. Dan siapa sangka, ternyata Kaya memiliki bakat menulis dan menggambar dengan sangat detail. Lalu seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka pun berubah menjadi sesuatu yang lebih romantis.
Sementara itu, seorang petugas dari dinas sosial datang mencarinya karena katanya khawatir akan keselamatan Kaya yang hidup seorang diri di tengah rawa. Yang dimana tujuan sebenarnya adalah untuk merelokasinya karena ada pembangunan hotel di dekat rumahnya. Namun terlepas dari semua itu, saat ini Kaya merasa bahwa semuanya sudah sempurna. Sampai akhirnya Ted memberitahunya bahwa dia akan pergi kuliah. You know I'm going away soon. Hatinya pun kembali hancur karena lagi-lagi dia akan ditinggal oleh orang yang dia sayang. It's a list of publishers for all your drawings and notes. Kemudian sebelum berpisah, Ted memberikannya daftar perusahaan penerbit agar Kaya bisa mengirimkan karyanya untuk dijadikan sebuah buku. Dan terakhir, dia pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan Kaya dan akan kembali menemuinya sebulan kemudian untuk melihat pesta kembang api bersama. I'll be home in a month, I promise. For the 4th of July, okay? Goodbye, Kaya. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka akan bertemu. Kaya sendiri tampak antusias dan memilih pakaian terbaiknya untuk menyambut sang kekasih. Namun keceriaannya berubah menjadi kesedihan saat Tate tidak juga muncul. Kembali ke persidangan, kali ini kita mendengar kesaksian polisi yang menuduh seseorang sengaja menghapus semua jejak kaki di TKP. Untungnya Tom bisa mematahkan kesaksian polisi itu dengan mengatakan bahwa jejak kaki yang hilang bisa juga disebabkan karena pasang surut air. Dia lalu menunjukkan sebuah laporan yang dibuat polisi itu sendiri yang menyatakan bahwa menara tersebut perlu diperbaiki karena banyak lubang yang bisa membuat orang terjatuh. Sementara itu, Kaya teringat saat dia pertama kali bertemu dengan Chase. Kemudian, saat dia pulang ke rumah, dia melihat seorang petugas yang sedang mengukur tempat tinggalnya. Lalu, karena merasa penasaran, dia pun bertanya kepada Mabel dan diberitahu bahwa rumahnya terancam digusur karena adanya pembangunan hotel di sekitar rawa. Mabel pun menyarankannya untuk mengurus sertifikat tanahnya untuk mempertahankan tempat tinggalnya tersebut. Hi, sorry to startle you. Can I carry that for you? Kemudian di jalan pulang, dia berpapasan lagi dengan Chase yang mengajaknya untuk berkenalan. Okay. I'll pick you up at noon from Point Beach. Does that work? Setelah itu, dia pun mendatangi dinas pertanahan yang untungnya tanah yang dia tempati memang milik kakeknya. Akan tetapi karena pajaknya belum dibayar selama belasan tahun, saat ini status tanah tersebut masih milik negara, sampai ada seseorang yang melunasi tunggakannya. $800 total? Kemudian untuk mencari penghasilan tambahan, dia pun mengirimkan beberapa sampel gambar dan tulisannya ke penerbit yang diberikan oleh Tate sebelumnya. Kemudian sambil menunggu jawaban dari pihak penerbit, Kaya akhirnya memberanikan diri untuk menemui Chase. Namun karena semuanya berjalan terlalu cepat, dia pun merasa bahwa Chase menilainya sebagai wanita gampangan. Please, I'm sorry. I understand if you want to go, but Setelah menyadari kesalahannya, Chase pun meminta maaf dan mengajaknya ke atas menara pengawas untuk mencairkan suasana. Di sana dia kembali meyakinkan Kaya bahwa dirinya benar-benar serius dan hanya akan melakukan itu jika Kaya mengizinkannya. I didn't know exactly how I felt about Chase, but I was no longer lonely. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin sering menghabiskan waktu bersama. Meskipun Kaya sendiri sepertinya tidak yakin akan perasaannya kepada Chase. Kembali ke persidangan, kali ini pengacara keluarga korban menunjukkan benang merah yang ditemukan di dalam jaket Chase yang memiliki kesamaan dengan material topi rajut yang ditemukan di rumah Kaya. Namun dengan cepat Tom membantahnya dan menyatakan bahwa benang tersebut bisa saja ditemukan dari pakaian Chase yang lain, atau mungkin Chase bertemu dengan orang lain sebelum dia meninggal. Kembali ke masa lalu, Kaya akhirnya menerima jawaban dari penerbit yang sangat tertarik pada karyanya dan menawarkannya kontrak untuk menerbitkan bukunya. come on, if we're gonna get married, you need to get out in the world a bit. Lalu pada suatu malam, Chase tiba-tiba melamar Kaya dan mengajaknya ke hotel, di mana saat itu Kaya merasakan pengalaman pertamanya. Setelah itu, Kaya memberikan Chase sebuah kalung dengan ornamen kerang yang dia temukan saat kencan pertama mereka. Dan ternyata kalung tersebutlah yang membuat ibu Chase menuduh Kaya sebagai pelakunya. Mengingat Chase selalu memakai kalung tersebut, namun saat jasadnya ditemukan, kalung tersebut sudah tidak ada lagi. Whoever took it. Objection, Your Honor.
Dan sekali lagi Tom pun menjawab bahwa semua itu hanyalah spekulasi karena polisi sudah menggeledah rumah Kaya dan tidak menemukan apapun di sana. Diceritakan juga setelah Chase dan Kaya sudah resmi menjalin hubungan, Ted yang sudah menyelesaikan kuliahnya akhirnya pulang hanya untuk menyaksikan Kaya sudah bersama dengan pria lain. Sampai suatu hari dia mendengar Chase menjelek-jelekan Kaya di depan temannya tentang betapa liarnya permainan Kaya saat mereka menginap di hotel. Hey, don't talk about her like that. Keributan pun terjadi. Namun yang menarik adalah saat itu Ted mengenakan topi rajut warna merah yang sepertinya mirip dengan benang yang ditemukan di pakaian Chase. Hey, Kaya. Malamnya Ted memberanikan diri untuk mengunjungi Kaya yang tentunya masih menyimpan dendam mengingat dirinya telah ditinggalkan begitu saja. I never want to see you again. Ever. Di sana dia pun hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan betapa menyesalnya dirinya karena telah meninggalkan Kaya. Setelah itu, Kaya mengatakan bahwa sekarang dia sudah memulai lembaran baru dengan Chase dan memintanya untuk segera pergi. Beberapa hari setelah itu, secara kebetulan Kaya berpapasan dengan Chase. Lalu seorang wanita mendekati mereka dan mengenalkan dirinya sebagai tunangan Chase. Chase sendiri tidak menyangkalnya, lalu meninggalkan Kaya begitu saja. Masih dalam keadaan depresi, Kaya mendengar perahu Chase mendekat. Dia pun segera bersembunyi dan sejak saat itulah dia menyadari bahwa selama ini Chase hanya memanfaatkan dirinya saja. I know you're here, damn it. Setelah semua kemalangan yang menimpanya, akhirnya dia mendapatkan sedikit kebahagiaan saat sebuah penerbit menawarinya kontrak untuk menerbitkan bukunya. Yang tentu saja hasil penjualannya akan lebih dari cukup untuk melunasi tunggakan pajak dan menjadikannya pemilik sah atas lahan tersebut. Jody? Tidak sampai di situ saja, kakaknya Jody tiba-tiba mengunjunginya setelah dia melihat sebuah buku yang ditulis oleh adik kesayangannya. Dia pun menerangkan bahwa setelah meninggalkan rumah, dia mendaftar menjadi tentara. Selain itu, dia juga memberitahu Kaya bahwa ibu mereka sudah meninggal dunia karena sakit. But I'd like to come see you as much as I can get up here. Yeah, I'd like that. Di sisi lain, melihat Kaya yang sudah sukses, Chase terus berusaha untuk mendekatinya lagi. Leave me alone. Shut up! Here you go, son. Namun Chase yang tidak terima atas penolakan tersebut kemudian kehilangan kesabaran dan mencoba untuk memperkaosnya. Untungnya dia berhasil membela diri dan memberikan sedikit pelajaran bagi pria seperti Chase. Akan tetapi alih-alih bertaubat, Chase yang masih tidak terima akan penolakan tersebut berubah menjadi anarkis. Dia bahkan mendatangi rumah Kaya dan mengobrak-abrik isinya. Sementara itu, Kaya yang merasa tidak aman lagi berada di rumah memilih tidur di alam terbuka untuk bersembunyi dari Chase. Suatu hari, Ted memeriksa keadaan Kaya dan menjadi emosi saat melihat lebam di wajah Kaya. Kaya, what happened to your face? Was it Chase? Dia pun meyakinkan Ted bahwa dirinya baik-baik saja, lalu memberitahunya bahwa dia akan pergi keluar kota untuk membahas perilisan buku barunya dengan pihak penerbit. Kemudian sebelum berpisah, Ted memberikan sebuah topi rajut berwarna merah kepada Kaya. Sehari sebelum Chase ditemukan meninggal, orang-orang tampak heran melihat Kaya berpakaian rapi pergi meninggalkan kota untuk menghadiri makan malam dengan editornya. Sang editor yang bernama Robert pun ikut dipanggil untuk bersaksi. Dia menerangkan bahwa dirinya bersama Kaya memang membahas perilisan buku baru sambil makan malam. Dan saat melanjutkan meeting di pagi harinya, dia pun tidak melihat ada yang aneh dari perilaku Kaya. Meskipun demikian, pengacara keluarga Chase menyimpulkan bahwa Kaya sengaja menginap di hotel terdekat dengan terminal bis agar memudahkannya untuk pulang dan menghabisi Chase. Setelah itu, dia kembali ke Greenfield untuk melanjutkan meeting dengan editornya di pagi hari. Kemudian di kesempatan terakhirnya, Tom berbicara kepada para juri dengan menyampaikan 2 poin penting. Yang pertama, tidak ada bukti sama sekali bahwa Kaya adalah pelaku pembunuhan atas Chase Andrew. Karena malam di mana Chase meninggal, Kaya sedang berada di Greenfield bersama dengan editornya. Yang kedua, teori pengacara korban tentang Kaya yang meninggalkan Greenfield tengah malam untuk mengajak Chase ke atas menara dan membunuhnya
kemudian menghilangkan semua jejak kaki di TKP lalu kembali naik bis ke Greenfield, hanyalah spekulasi dan hampir tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 jam. Tom juga menambahkan bahwa dia ingin agar para juri memberikan keputusan berdasarkan fakta dan bukan dasar gosip atau spekulasi hanya karena Kaya adalah seorang gadis rawa. Kemudian setelah menunggu beberapa saat, momen yang paling dinantikan pun akhirnya tiba. Hakim pun membacakan hasil keputusan juri yang menyatakan bahwa Kaya tidak bersalah atas tuduhan kasus pembunuhan tersebut. Catherine Danielle Clark, not guilty. Setelah bebas, Kaya akhirnya menikah dengan pria yang benar-benar tulus menyayanginya, yaitu Tate. Mereka pun tinggal di rawa yang sepertinya tidak pernah berhenti untuk membuat mereka kagum dengan keindahannya. Tidak terasa mereka pun semakin tua. Sampai suatu hari saat Kaya sedang menyusuri rawa sendirian, dia melihat bayangan sang ibu yang seakan-akan datang untuk menjemputnya. Di pagi harinya, Ted menemukan Kaya sudah tertidur untuk selamanya di atas perahu. Kemudian saat dia membaca diary peninggalannya, dia membaca tulisan yang menyebutkan bahwa terkadang agar mangsa tetap hidup, maka predator harus disingkirkan. Di halaman itu juga terlihat gambar Chase mengenakan kalung pemberian dari Kaya. Kemudian di halaman terakhirnya, Ted menemukan kalung yang merupakan barang bukti yang hilang saat Chase meninggal. Dia pun tampak terkejut karena baru menyadari bahwa selama ini Kayalah pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian Tate membuang kalung itu ke laut dan mungkin berpikir bahwa sebuah rahasia lebih baik untuk tetap menjadi rahasia. Dan demikianlah akhir cerita dari video ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menontonnya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.